Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita sudah berada pada kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ini, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada banyak orang yang bertanya, saudara, apakah di masa sekarang seperti ini Tuhan masih berbicara kepada manusia? Maka tentu jawabannya adalah ya. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Tuhan senantiasa adalah Tuhan yang sama, yang berbicara di dalam perjanjian lama, juga berbicara di dalam perjanjian baru. Dan kita yang menghidupi kedua kitab ini di zaman ini, saudara, yaitu kitab perjanjian lama dan baru, memiliki kitab ini, saudara, hal yang sama bahwa Tuhan tetap Tuhan yang sama berbicara kepada manusia. Nah, di dalam Alkitab, saudara, khususnya di perjanjian lama, Tuhan berbicara melalui para nabi-nabi, para hamba-hamba yang Dia pilih di sana, dan berbicara secara khusus lewat mereka untuk menyampaikan akan firman atau pesan dari Tuhan untuk setiap umat yang ada pada masa itu, saudara-saudara. Tuhan berbicara melalui dengan berbagai macam cara, melalui para nabi-nabi atau umat atau hamba Tuhan yang dipilih secara khusus pada masa itu. Nah, bagaimana dengan masa kita, saudara-saudara? Di dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, pada zaman bangsa Israel dulu, saudara-saudara, Allah berbicara melalui para nabi dengan berbagai macam cara yang Dia berbicara. Di zaman ini, saudara, kepada kita, maka Allah berbicara, saudara-saudara, yang tidak akan mungkin salah bahwa itu adalah suara Allah, adalah melalui Yesus. Melalui Kristus Yesus, Sang Firman yang turun ke dunia menjadi daging itu, saudara-saudara. Dia berbicara ke dalam kehidupan kita. Melalui karyanya yang ajaib di atas kayu salib, saudara, Dia membuka jalan buat kita kembali. Dia membuka, saudara-saudara, semua pintu yang tertutup untuk kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Tuhan berbicara secara khusus. Jika Ia ingin berbicara kepada umat Israel, maka Dia akan memilih seseorang untuk Dia menjadikan orang itu perantara. Nah, tetapi berbeda dengan zaman kita sekarang ini, saudara. Tuhan sendiri turun ke bumi dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Dialah Sang Firman itu, saudara, yang telah datang ke dalam dunia. Dia mati di salib untuk menjembatani kita kembali. Manusia berdosa ini diperdamaikan dengan Allah, ditebus dari dosa. Dan kemudian, saudara, olehnya maka setiap orang tidak lagi memerlukan seorang perantara khusus seperti di zaman perjanjian lama. Tuhan dapat berbicara kepada setiap orang melalui Yesus, Sang Firman itu, yaitu Alkitab. Alkitab, saudara-saudara, adalah firman Allah 100% buat kita. Kita mempercayai itu, saudara-saudara, sebagai firman Allah. Dan Tuhan, saudara-saudara, mungkin Anda berpikir,
Tapi saya tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible voice. Apakah Tuhan berbicara di zaman ini seperti itu, saudara? Ya, bisa. Tuhan masih juga tetap Tuhan yang sama, yang berbicara, saudara-saudara, dan dapat didengar oleh seseorang melalui pendengaran secara jasmani. Bisa terdengar. Audible voice masih terjadi. Bisa Tuhan berbicara secara saudara di dalam hati nurani. Itu sebabnya saudara, kita perlu senantiasa menguduskan atau hidup dalam hati nurani yang murni, yaitu dengan senantiasa mengisi hidup kita ini dengan firman Allah dan hidup di dalam kebenaran firman itu. Maka Allah berbicara di dalam diri kita, saudara-saudara, melalui suara batinnya kita. Dia dapat berbicara, dia dapat bersuara di sana. Nah, mengapa bisa seperti itu, saudara-saudara? Ya, karena penghalang kita untuk memiliki hubungan dengan Allah sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, yaitu dosa. Maka Allah sekarang ini bisa berbicara, tidak menggunakan seseorang secara khusus, tidak hanya menggunakan seseorang secara khusus, tetapi berbicara kepada semua orang yang percaya. Saudara orang percaya, maka Tuhan bisa berbicara kepada saudara. Lewat apa? Lewat Yesus, firman yang hidup, yaitu Alkitab. Kita memiliki Alkitab, saudara-saudara, adalah firman. Adalah suara Tuhan kepada kita yang tidak mungkin salah. Dengan membacanya, dengan hidup di dalamnya, dengan melakukannya, saudara-saudara, mempercayainya dalam hidup kita, maka inilah suara Tuhan yang bisa menuntun kita. Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam menjalani hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saudara, kita perlu penerangan yang menuntun kita langkah demi langkah. Supaya langkah-langkah itu tidak salah, maka penuntunnya harus benar, saudara-saudara. Dan tidak lain tidak bukan penuntun yang adalah merupakan terang yang pasti membawa kita kepada tujuan yang jelas, pasti dan baik, saudara, dan rencana yang baik, itu rencana Allah adalah firman Allah. Sama seperti pada masa Samuel, kalau kita membacanya di dalam 1 Samuel, saudara-saudara, bukan berarti tidak ada firman Allah pada masa itu. Tetapi saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak lagi sering. Jadi pada masa itu, saudara-saudara, jarang Tuhan lagi berbicara. Nah, bagaimana dengan masa kita ini, saudara? Mengapa Tuhan jarang berbicara pada masa itu? Rupanya yang jadi persoalan tidak ada yang mau mendengar. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel karena Samuel mau mendengar. Itu yang kita baca dalam bagian firman Tuhan tadi, dalam ayat yang ke-10. Samuel menjawab Tuhan waktu Tuhan berseru, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Elia sendiri sebagai pemimpin di masa itu yang dipilih Tuhan untuk menjadi suara Tuhan, yang mendengar suara Tuhan dan menyampaikan, Tuhan lagi tidak berbicara lagi melalui dia. Jarang sekali, saudara. Mengapa? Rupanya, saudara-saudara, dia sendiri tidak lagi hidup dengan sepatutnya seorang imam atau pilihan Tuhan untuk menjadi perantara kepada umat. Matanya sudah buta rabun, dalam arti, saudara-saudara, dan pendengarannya juga. Dalam arti, saudara-saudara, bahwa hubungannya dia tidak lagi memiliki, saudara-saudara, penglihatan tentang kebenaran firman Allah. Dia tidak lagi memiliki hubungan yang benar dan baik dengan Tuhan. Bagaimana dengan masa kita sekarang ini, saudara? Bukankah firman Tuhan banyak? Bukankah saudara-saudara di YouTube begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara di sana, menyampaikan firman? Ya,
Banyak saudara-saudara. Banyak khotbah-khotbah yang bisa kita buka, renungan-renungan, website-website, semuanya begitu banyak. Di toko buku Kristen banyak buku-buku Kristen. Di toko buku Kristen saudara-saudara ada banyak sekali di sana kaset-kaset rohani dan sebagainya. Tapi sayang sekali saudara, lebih 10 tahun saya berada di Balikpapan. Saya melihat saudara, toko buku Kristen di awal buka ada beberapa. Tetapi saudara-saudara, lama-kelamaan toko buku itu satu persatu tutup. Berubah menjadi tempat penjualan yang lain. Ketika tahun 91 dan tahun 1995 saudara saya di Makassar. Kota Makassar juga banyak toko-toko buku Kristen. Tapi ketika saya kembali ke Makassar di tahun 2013 saudara-saudara, saya kaget. Toko buku Kristen yang tadinya besar hilang, ada yang menjadi kecil saudara-saudara, sekedar berjalan tutup, ada yang tutup, entah pindah di mana atau sudah tidak kedengaran lagi ada di mana, saya tidak tahu di kota-kota lain. Tetapi ini sebuah pertanda saudara-saudara bahwa sudah mulai jarang firman. Tidak banyak yang mau mendengar. Tidak banyak yang mau mendengar. Mendengar dalam arti saudara, sungguh-sungguh di dalam mau mendengar dan mau saudara-saudara melakukannya, hidup di dalamnya. Kebanyakan di masa sekarang ini saudara, orang mau mendapatkan sesuatu yang hanya enak untuk perutnya, hanya yang baik dia rasa untuk dirinya. Tetapi untuk perkara-perkara yang lain dia tidak siap untuk mendengar. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi seperti Samuel kecil ini saudara. Dia berkata, berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Artinya dia memberi diri, dia menyiapkan diri, dia memacu dirinya untuk mau mendengar suara Tuhan. Untuk saudara membuka Facebook, untuk saudara nonton film-film di YouTube, saudara berTikTok, saudara buka snack, hello, apa saja, saudara bertahan berjam-jam membuat konten-konten saudara-saudara di YouTube atau membuka Instagram, saudara bisa bertahan berjam-jam berada di depan daripada handphone saudara. Tapi kalau kita jujur hari ini, berapa banyak yang bisa bertahan setiap hari untuk benar-benar membaca firman Allah, dan yang mau saudara menerangi hidupnya dengan kebenaran firman Allah. Kebanyakan saudara, banyak orang berjalan berdasarkan pendapat-pendapat daripada motivator-motivator. Kita lupa motivator terbesar dan yang paling dahsyat dan tidak pernah salah dan yang selalu benar apa yang dia katakan adalah Yesus. Dialah sang firman itu saudara. Dia telah meninggalkan warisan yang besar buat kita, yang hidup, yang mengubah hidup, bukan hanya sekedar memberikan informasi ke dalam otak kita saudara, tetapi dia bisa mengubah karakter hidup kita, membaharui pola pikir kita, dan membangun iman di dalam diri kita untuk kita berjalan melewati semua gelombang hidup di mana banyak orang tidak tahan menghadapinya saudara, dan dia memberontak, melakukan berbagai macam hal-hal yang negatif, kriminalitas, bahkan membunuh dirinya sendiri karena tidak tahan dengan situasi. Tetapi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, berharap melalui kebenaran firman Allah, memiliki firman dalam hidupnya saudara, memiliki pelita, jalannya tidak akan pernah gelap. Kalau dia punya pelita di tengah kegelapan, dia tidak akan takut bahwa dia akan tersandung, dia akan terjatuh, dia akan salah jalan, dia akan tersesat. Tidak. Kalau dia menjadikan firman Allah menjadi penuntun, pedoman, pelita di perjalanan hidupnya di tengah dunia yang gelap ini. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita cek diri kita hari-hari. Berapa jam Anda memberi diri Anda untuk mendengarkan informasi-informasi yang tidak pernah membangun iman dalam diri Anda? Yang kebanyakan informasi ini membangun ketakutan,
membangun opini-opini, menjadikan kita orang yang membicarakan hal ini sana sini dan membangun suasana yang membuat situasi semakin tidak kondusif, saudara-saudara. Yang membuat di dalam diri kita pesimisme dengan pemerintah lah, dengan situasi yang ada, dengan inflasi, dengan semua, membuat orang-orang menjadi pesimis, saudara-saudara, dengan hidup ini. Berapa banyak saudara memberi waktu untuk itu, daripada saudara memberi waktu untuk mau membaca setiap hari dan menyerapnya dan mau hidup di dalamnya, membicarakannya dimanapun saudara berada. Karena ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ini memberi harapan, bukan sekedar janji, tetapi janji yang telah digenapi, saudara-saudara, yang bisa memberi hidup baik di dunia ini maupun hidup yang kekal selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini coba kita cek porsi yang Anda berikan kepada YouTube, Facebook, Instagram, atau media sosial yang lain, saudara. Dan porsi yang saudara berikan kepada sumber hidup, yaitu Sang Firman itu. Pantas kalau sekarang orang Kristen pun ketakutan, orang Kristen pun pesimis, ikut berkata-kata yang negatif tentang pemerintah, tentang situasi. Bukan menjadi terang dan bukan menjadi garam yang memberi solusi. Padahal kehadiran orang percaya di tengah dunia yang gelap ini adalah untuk menyatakan bahwa sesungguhnya terang sudah datang. Haleluya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena itu mari bertobat di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula kepada Tuhan, ayo bertobat. Ayo saudara-saudara, kita kembali kepada Tuhan. Ayo mari saudara, orang pilihan-pilihan Allah, kamulah terang itu. Saudaralah pengharapan dunia itu. Saudaralah terang, saudaralah garam yang bisa memberi pengaruh, bukan untuk dipengaruhi. Seharusnya saudara yang membawa pengaruh yang benar, yang baik di tengah dunia. Saudaralah yang harus menyatakan terang ketika dunia merasakan ada kegelapan sedang mencekam terjadi. Di sini anak-anak Tuhan harus tampil sebagai terang. Itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang pilihannya, engkaulah yang sekarang ini yang telah dibenarkan. Sekarang engkaulah kebenaran Kristus di dunia ini. Engkau yang telah dikuduskan oleh kekudusan Kristus. Engkaulah saudara-saudara yang akan menyatakan kekudusan Kristus kepada dunia ini. Bukan mencemari, tapi kita memberi pengaruh, yaitu terang Kristus, kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, dan kasih Kristus. Di tengah dunia yang semakin mendekat kepada akhir, Matius 24, Yesus berbicara tentang akhir zaman. Salah satu di sana dia berkata, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, makanya banyak orang murtad. Tetapi yang bertahan sampai kesudahannya, saudara-saudara, dikatakan di ayat berikutnya, akan mengalami hidup yang kekal. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang tidak menjadi dingin dalam kasih, tetapi semakin menyala-nyala di dalam kasih. Karena apa? Karena saudara bersekutu dengan Dia dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Itu yang membuat kasih kita terjaga. Itu yang membuat kita selalu hidup menyala di dalam kasih, saudara. Kepada Tuhan khususnya, yang akan berimbas ke dalam kehidupan kepada manusia sehari-hari. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini, saudara, boleh membuka mata kita kembali bahwa Allah berbicara kepada kita. Tidak selalu bahwa saudara harus mendengar suaranya berbicara di telingamu atau dalam nuranimu, tetapi kalau engkau punya firman Allah dalam dirimu, inilah suara Tuhan yang tidak akan pernah salah. Dialah pelita bagi kaki dan terang di jalan hidupmu. Kau tidak ingin gelap,
Kau tidak ingin berjalan tersandung. Kau tidak ingin berjalan dalam ketakutan, kekhawatiran karena kegelapan, saudara-saudara dunia. Kau tidak ingin berjalan dalam kecemasan, kegalauan, stres, tertekan. Berjalanlah dalam terang firman Allah. Maka engkau bukan mengalami ketakutan, kekhawatiran. Engkau bukan mengalami, saudara-saudara, kecemasan, kegalauan, stres, tertekan. Tetapi justru, saudara-saudara, engkau berjalan menjadi terang. Membawa satu pengaruh yang membuat setiap orang melihat Kristus pada dirimu. Dan saudara-saudara, engkau membawa kebenaran Kristus, kekudusan Kristus kepada dunia ini. Dan membuat dunia melihatnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat dan Allah yang harus disembah. Haleluya. Biarlah kebenaran ini memberkati kita semua. Amin. Berkati umat-Mu Tuhan, agar tidak tersesat. Biarlah setiap anak-anak-Mu menyadari hari-hari ini bahwa yang kami butuhkan adalah suara-Mu dari firman Allah. Suara yang tidak mungkin salah menuntun, tidak mungkin salah membawa kepada tujuan, tidak mungkin salah di dalam membawa kepada arah yang benar, yang baik, yang membawa kepada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Tetap hidup dalam firman Allah. Beri waktumu yang terbaik senantiasa untuk merenungkannya, hidup di dalamnya. Jadilah Samuel-Samuel kecil di akhir zaman yang mendengar suara Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.